Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmah, saya dari kelas 1A. Saya ingin mempresentasikan tentang cloud computing. Yang pertama, di sini ada topik utama dalam presentasi ini, ada 6, yaitu ada pengertian cloud computing, ada definisi dasar cloud computing, ada kelebihan utama bagi pengguna, ada tantangan dan isu adopsi, ada prospek masa depan dan isu teknis, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini ada pengertian cloud computing. Cloud computing adalah model penyediaan layanan komputensi seperti servers, penyimpan data, database, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet, sehingga pengguna dapat mengakses secara on-demand tanpa mengolah infrastruktur fisik sendiri. Teknologi ini memungkinkan data dan aplikasi disimpan di pusat data jarak jauh milik penyediaan layanan yang dapat diakses kapan saja dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Di sini ada definisi cloud computing, yaitu ada on-demand self-service, yaitu ada pengguna provision on sumber daya otomatis, ada broad network access, yaitu ada akses dari berbagai perangkat via standar jaringan. Yang ketiga ada recurrent pooling, yaitu ada sumber daya dibagi multi-tenant. Yang keempat ada rapid elasticity, skala cepat naik turun. Yang keenam adalah measure service, yaitu ada pemantauan penggunaan untuk tagihan transparan. Kelebihan utama bagi pengguna. Pengguna tidak perlu investasi awal besar untuk membeli server, software, stroke, jaringan, atau listrik, karena penyedia mengolah semua cukup colok ke cloud. Fleksibilitas tinggi memungkinkan peningkatan atau pengurangan penggunaan secara mudah. Sementara biaya lebih murah karena model pay per use atau langganan. Tanpa perlu merencanakan skenario terburuk untuk puncak musiman, aksesibilitas global juga menjadi nilai tambah, di mana layanan bisa dijangkau kapan saja, dari mana saja, menyediakan paradigma menarik bagi perusahaan dan pengguna akhir. Di sini ada berbagai bentuk layanan dan pemain pasar layanan cloud computing. Di sini ada management servers, seperti pemindaian virus email oleh Google Postini atau manajemen desktop oleh Centerbeam. SaaS aplikasi tunggal seperti Salesforce.com untuk CRM, Google Apps untuk email dan dokumen, atau Microsoft Windows Live Web Service API seperti Google Maps atau pemrosesan payroll, utility computing, servers virtual dan stroke dari Amazon House, IBM atau startup seperti Zoyen, serta platform pengembangan seperti Google Apps, Agent atau Salesforce.com. Pemain besar seperti Amazon dengan 3.700 pelanggan House, Google, dan Sun Microsystem bersaing dengan ratusan vendor kecil, termasuk yang menawarkan desktop virtual berbasis open source. Di sini ada tantangan dan isu adopsi. Meski menjanjikan adopsi cloud, menghadapi hambatan seperti ketersediaan, contoh Amazon S3 selama 8 jam pada 2008 atau Gmail selama 2 jam, yang meski jarak di atas 99% memerlukan SLA dan backup hybrid cloud on-premise. Keamanan dan privasi data menjadi kekhawatiran besar karena data keluar dari kendali pengguna, ditambah dukungan pelanggan yang kurang untuk pengguna gratis vendor login, kurangnya interoperabilitas antara cloud, serta kepatuhan regulasi seperti SOX atau HIPAA bagi perusahaan. Solusi termasuk pemilihan vendor stabil, arsitektur, high ability, dan prosedur keamanan canggih yang lebih baik daripada sistem internal. Di sini ada prospek masa depan dan isu teknis. Pasar diprediksi berkembang dengan ratusan cloud kecil berbasis cloud besar. Munculnya layanan integrasi cloud menggunakan AI, AASB, pembentukan ekosistem vendor termasuk platform seperti 3Tera atau Elastra, adopsi sistem hybrid, dan kenaikan biaya langganan sering peningkatan kualitas.
Isu teknis krusial meliputi mengembangkan platform software seperti Hadoop yang didukung Yahoo dan IBM, aplikasi kolaborasi, chat di Google Docs, integrasi data lintas cloud, transmisi multimedia, data mining untuk big data, serta manajemen layanan. Secara keseluruhan, cloud computing diproyeksikan menjadi paradigma dominan selama 5-10 tahun ke depan, mengubah distribusi software dan memudahkan bisnis kecil. Di sini ada kesimpulan. Panduan tersebut menjelaskan bahwa bahasa default Google Chrome adalah Inggris, yang menyulitkan pengguna Indonesia memahami menu seperti question, response, dan setting. Solusi intinya adalah mengakses pengaturan dan Google via Manage Your Google Account, data, dan personalization language, lalu prioritaskan bahasa Indonesia seperti bahasa utama dan simpan perubahan. Setelah refresh antarmuka berubah sepenuhnya menjadi pertanyaan, respon, tema, dan istilah familiar lainnya, memudahkan pembuatan formulir, kuis, atau survei MA. Teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Masa depan pembelajaran, ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang, pasar global untuk khusus dan sertifikat praktis, peningkatan kualitas pembelajaran campuran, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesengajaan digital. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Selebihnya, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.